Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 21 November 2023. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi dasar penuntun di dalam setiap waktu-waktu kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh terus-menerus memimpin kami untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Keluarga damai, di dalam waktu-waktu kehidupan kita, tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang terus-menerus menyenangkan. Terkadang kita menghadapi situasi yang banyak menguras energi kita, tenaga, bahkan emosi kita. Bahkan sebagian besar mungkin dari kita merasa sudah lelah dengan semua situasi yang ada. Bahkan begitu banyak orang yang terombang-ambingkan karena mengalami duka cita, karena kepergian orang yang dikasihi, mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan kekecewaan yang terus-menerus berkecamuk di dalam hati kita. Namun keluarga damai, di atas semua hal yang terjadi, mari kita mengingat seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang disampaikan oleh pengkhotbah, bahwa segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pengkhotbah mengawali perikop ini dengan jelas dan sesuatu yang umum. Segala sesuatu di atas muka bumi ini terjadi ada masanya. Bahkan diperjelas dengan kata segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Artinya bahwa semua peristiwa yang terjadi di bumi atau di bawah langit itu ada waktunya, ada masanya, ada fasenya. Terjadi di dalam keteraturan, keserasian, dan keselarasan. Keteraturan, keselarasan peristiwa dalam dunia yang kita alami hingga saat ini, sebagai orang percaya kita yakin bahwa Allah lah yang berkuasa akan setiap waktu atau masa-masa kehidupan. Di dalam ayat yang kedua hingga 8 dinyatakan contoh-contoh ada waktu di mana seseorang bisa lahir, namun juga ada waktu seseorang bisa mati. Demikian juga ada waktu untuk menanam, mencabut yang ditanam, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun. Kemudian banyak juga menangis, tertawa, meratap, menari. Demikian juga hingga pada masa-masa ada orang mengasihi, mencintai, membenci, perang, namun juga ada damai. Semua ini ada waktunya. Inilah gambaran yang memperlihatkan sebuah proses dan keseimbangan yang ada di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya di dalam bacaan kita di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Pengkhotbah memberikan sebuah reminder bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini adalah hal yang melelahkan. Hal ini menggambarkan manusia harus hidup di dalam perjuangan setiap waktu dalam hidupnya, dan ujung-ujungnya adalah kesia-siaan apabila dia tidak mengenal apa yang benar. Manusia bisa membeli rumah yang mewah, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Manusia bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan dan kehidupan. Manusia bisa membeli perhiasan yang indah, tetapi tidak bisa membeli kenikmatan hidup. Ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh semua manusia. Namun pengkhotbah mengingatkan sebuah kebenaran yang penting, yaitu keindahan. Di dalam ayat yang ke-11, pengkhotbah berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini adalah sebuah pengharapan yang Allah berikan bagi kehidupan manusia, bahwa ada masa kelegaan dan keindahan. Semuanya itu bisa terjadi ketika kita mengerjakan hal-hal yang sekalipun melelahkan itu di dalam sudut pandang kekekalan. Dengan kata lain, tidak ada yang sia-sia jika kita menjalani kehidupan kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Ketika kita bekerja dengan hanya berorientasi pada urusan dunia saja, maka semuanya akan sia-sia. Tetapi jika kita bekerja dengan nilai kekekalan, maka semua yang kita kerjakan dalam kebenaran akan menghasilkan buah-buah yang kekal. Bekerja dengan nilai kekekalan adalah kita melakukan semua tindakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tujuan dan nilai-nilai dalam kehidupan kita seharusnya bukan saja untuk mengejar apa yang memuaskan diri kita, tetapi mengejar dan mengusahakan melakukan apa yang benar. Biarlah Tuhan sendiri yang juga terus-menerus membangkitkan, memberi kita hikmat untuk kita dapat memilah mana hal-hal yang memberikan nilai kekekalan dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan dan kerjakan dengan tujuan untuk melakukan apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11b berkata, Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ingatlah keterbatasan diri kita dan lihatlah kemahakuasaan Allah. Tuhan akan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Namun hal ini tidak membuat manusia dengan mudah untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ada banyak hal misteri ilahi yang memang tidak terselami, dan ini adalah fakta yang harus kita rengkuh di dalam hati kita. Keluarga damai, biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh menjalani setiap waktu, setiap masa di dalam hidup kita ini dengan kita berpengharapan di dalam Tuhan. Kita dapat memilah mana hal-hal yang bernilai kekal, dan itulah yang boleh terus kita kerjakan dengan setia dan tekun, sambil kita percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya ketika kita sungguh-sungguh memprioritaskan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami kembali boleh diingatkan melalui firman Tuhan bahwa segala sesuatu, segala masa di dalam kehidupan kami itu tidak terlepas dari Engkau sendiri yang boleh merancangkannya ya Tuhan. Kami rindu, kami pun juga boleh melakukan kehidupan kami, menggunakan waktu-waktu hidup kami, masa-masa kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup kami yang indah. Tuhan, biarlah hidup kami dikuatkan dan boleh terus dituntun melalui terang firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.